Episode 1516-1520. Bab 1516, aku datang di waktu yang salah. Saat dia keluar melalui pintu, Yan Suehen ragu sejenak. Dia berpikir, bagaimana jika Zuan bersama Yu Yanluo? Jika dia menerobos masuk di tengah malam, ada kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman. Dia mundur beberapa langkah, tetapi pikirannya kacau. Dia sama sekali tidak bisa menenangkan diri untuk bermeditasi. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan memutuskan untuk terus maju. Meskipun memalukan untuk mencari Zuan, seharusnya tidak apa-apa bagiku untuk mencari Yu Yanluo untuk mengobrol, kan? Pikirnya, mengejutkan dirinya sendiri dengan kecerdasannya sendiri. Karena itu, ia mencari seorang dayang istana untuk menanyakan keberadaan Yu Yanluo. Pelayan istana mengenali Yan Suehen sebagai salah satu guru besar yang pernah bertempur di langit untuk pihak permaisuri kedua. Yan Suehen tampak begitu pendiam dan transenden sehingga sulit untuk menolaknya. Karena itu, dia dengan hormat menjawab, Ratu Medusa perlu mengurus beberapa urusan ras ular dan telah meninggalkan istana. Meninggalkan istana, ulang Yan Suehen, tertegun. Namun, dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Permaisuri kedua jelas telah menjanjikan beberapa persyaratan yang menguntungkan bagi ras ular, jadi Yu Yanluo harus bergegas kembali untuk membahas berbagai hal dengan anggota klannya dan membawa beberapa orang ke istana Raja Iblis untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, kebangkitan ras ular sudah tidak dapat dihindari, dan mereka jelas tidak memiliki cukup perwakilan di istana Raja Iblis. Lalu bagaimana dengan Zuan? Tanyanya, pura-pura tidak peduli. Namun, dia tertawa dalam hati sambil mengejek diri sendiri. Mengapa dia harus sejauh ini dengan seorang pembantu? Bupati sedang mengawasi Yang Mulia dan Pangeran Muda dari kediaman terdekat untuk mencegah orang jahat membuat masalah di istana, jawab pembantunya. Dia dan para pembantu lainnya menjadi bersemangat begitu mendengar nama Zuan. Kabar tentang prestasi hebat Zuan dengan cepat menyebar ke seluruh istana kekaisaran. Dunia ini memuja yang kuat, apalagi seseorang yang sangat tampan. Ketika melihat mata para pelayan yang terpesona, Yan Suehen berpikir, Zuan memang selalu dikelilingi oleh hubungan cinta seperti ini. Muridku, mungkin akan menghadapi banyak masalah di masa depan. Bupati, wanita itu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Sebagai guru sekte Giok Putih, dia tentu tahu otoritas semacam apa yang dilambangkan seorang bupati dalam sejarah ras iblis. Alisnya yang indah tak dapat menahan kerutan ketika dia memikirkan bagaimana Zuan berada di dekat kamar permaisuri kedua. Jangan bilang wanita jahat tidak mengerti konsep bersembunyi. Tentu saja, meskipun dia agak tidak senang, dia tidak terlalu memikirkannya. Ada terlalu banyak hal yang terjadi sepanjang malam, dan hari sudah hampir fajar. Saat fajar, Pangeran Muda akan naik tahta, dan semua orang yang hadir akan menjadi sangat sibuk. Mereka semua akan memiliki terlalu banyak tanggung jawab, jadi bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi. Dia mengucapkan terima kasih kepada pembantu itu, dan dengan ketukan jari kakinya, dia dengan cepat melayang menuju kejauhan. Mulut kecil para pelayan itu menganga lebar. Mereka semua tampak iri. Salah seorang berseru, jika aku sehebat Nona Yan. Tidak, bahkan 1/10 dari betapa hebatnya dia sudah cukup. Iklan oleh Pub Future. Bahkan wanita jalan sepertimu punya tuntutan yang tinggi. Aku akan sangat puas jika aku bisa memiliki 1/10 dari kecantikannya, komentar yang lain. Semua pelayan lainnya menatapnya dan menjawab, bukankah permintaanmu lebih tinggi lagi? Yan Suehen tentu saja tidak memperhatikan pembicaraan para pelayan di belakangnya. Dia segera tiba di luar kamar permaisuri kedua. Dia selalu menikmati kedamaian dan ketenangan. Dia tidak ingin kunjungannya yang tiba-tiba ke tempat Zuan diketahui oleh lebih banyak orang, jadi dia tidak membuat khawatir para penjaga di luar. Sosoknya seperti gumpalan asap saat dia dengan cepat memasuki istana permaisuri. Kehendak ilahinya perlahan menyebar. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke ruang samping. Tatapannya yang biasanya dingin berubah menjadi senyum lembut. Itulah aura Zuan. Langkahnya semakin cepat saat dia berjalan, tetapi dia tiba-tiba melambat lagi. Ada aura orang lain di sana. Itu adalah permaisuri kedua. Tatapan lembut di antara alisnya langsung menghilang. Untuk apa seorang pria dan wanita dewasa berduaan di dalam ruangan? Namun, dia segera menenangkan diri. Zuan sudah menjadi orang yang paling diandalkan oleh permaisuri kedua. Wajar saja jika dia membicarakan urusan negara dengannya.
Ia merasa lebih tenang sekarang saat memikirkan hal itu. Karena itu, ia berhenti di tempatnya dan mengagumi bulan sebentar. Ia memutuskan untuk tidak mengganggu urusan resmi mereka untuk sementara waktu. Dia berencana untuk menemui Zuan setelah keduanya selesai mengobrol. Dia tidak ingin bertemu dengan permaisuri kedua, untuk menghindari masalah. Dia selalu menikmati kedamaian dan ketenangan, dan tidak menyukai acara sosial seperti itu. Begitu saja, dia terus berdiri di sana untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Pada suatu saat, angin dingin bertiup, membawa serta sehelai daun yang mendarat di kepala Yan Suehen. Yan Suehen menyingkirkan daun dari kepalanya, merasa sedikit terkejut. Wilayah kekuasaan Rasvian terletak di perbatasan utara, dan saat ini sedang musim dingin, tetapi masih ada daun-daun hijau. Dia harus mengakui bahwa keluarga kerajaan Rasvian benar-benar mengesankan. Mereka mampu menumbuhkan banyak pohon yang hanya dapat ditemukan di selatan yang cerah. Tetapi mengapa mereka belum juga selesai setelah ngobrol sekian lama? Dia tidak menyelidiki bagian dalam dengan akal sehatnya karena rasa hormat dan harga dirinya. Namun sekarang, dia merasa agak sulit menyembunyikan rasa ingin tahunya. Jika orang lain, dengan kitab Tao yang tak tergoyahkan yang dikultivasikan Yan Suehen, dia bahkan tidak akan memiliki pikiran itu. Namun, ketika itu terkait dengan Zuan, dia merasa seolah-olah hatinya sedang dicakar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku harus melihat apakah ada sesuatu yang tidak terduga terjadi di dalam. Zuan menang melawan para Grandmaster itu, tetapi dia mungkin memiliki cedera internal yang baru saja kambuh sekarang. Iklan oleh Pub Future, ketika dia memikirkan hal itu, semakin sulit baginya untuk menolak. Dia segera memperluas indera keilahiannya ke dalam. Bagi seorang Grandmaster, indera keilahian sama seperti mata seseorang. Bahkan jika ada dinding di antaranya, mereka dapat melihat semuanya dengan jelas. Kenapa permaisuri kedua tergeletak di lantai? Tunggu, dia sepertinya berlutut di lantai. Ada apa dengan Ah Su? Kenapa matanya tertutup seperti sedang kesakitan? Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat permaisuri kedua dari belakang. Tubuh permaisuri menghalangi apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Karena itu, dia memperluas indera keilahiannya sedikit lebih dalam untuk melihat dari sudut yang berbeda. Namun, saat dia melakukannya, mata cantiknya langsung terbelalak. Dia benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Dia melihat permaisuri kedua menopang tumpukan barang-barangnya, lalu menundukkan kepalanya begitu saja. Ada yang seperti itu. Apakah wanita ini tidak takut mati tercekik? Pada akhirnya, masalahnya adalah Yan Suehen terlalu jauh dari dunia sekuler dan secara alami memancarkan aura jauh kepada orang-orang di sekitarnya. Semua orang memperlakukannya seperti dewi dan memilih kata-kata mereka dengan hati-hati. Para bangsawan selalu takut diperlihatkan rasa jijik oleh dewi seperti itu, antara itu dan asuhannya, dia polos seperti selembar kertas putih dalam hal ini. Meskipun dia telah berbagi keintiman fisik dengan Zuan, dia masih tahu jauh lebih sedikit daripada perawan muda dan gadis yang belum menikah. Kalau saja Yun Jianyu dari Sekte Iblis, dia pasti sudah tahu apa yang mereka lakukan hanya dengan melihat punggung permaisuri. Namun, betapapun polosnya Yan Suehen, dia tetap tahu apa yang terjadi saat melihat kejadian itu. Dia melotot, lapisan es mulai menyebar keluar darinya, menutupi semua yang ada di sekitarnya. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen untuk plus 999 plus 999 plus 999. Ketika kehendak ilahi Yan Suehen memasuki ruangan, Zuan sudah menyadarinya. Namun, saat dia berada di surga, kecepatan reaksinya secara alami agak lambat. Hanya ketika dia melihat bagian belakang meledak dengan poin amarah, dia tersadar dari linglungnya. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Tatapan mata Yan Suehen benar-benar dingin. Dia berbalik dan pergi. Zuan panik dan bangkit mengejarnya. Permaisuri kedua merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia secara refleks menutupi tubuhnya dengan pakaiannya. Dia bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba merasa kedinginan, tetapi bagaimana dia bisa mengharapkan Zuan tiba-tiba berdiri. Dia mencengkeram mulutnya dan bergerak ke satu sisi, berpegangan pada meja saat dia mulai batuk dengan keras. Zuan merasa bersalah saat melihat itu. Jika dia melarikan diri dari situasi itu akan menjadi tindakan yang tidak sopan dan akan menciptakan keretakan di antara mereka. Itu tidak akan baik untuk kerja sama mereka di masa mendatang. Karena itu,
dia dengan lembut menepuk punggungnya untuk membantunya mengatasi kondisinya. Ketika permaisuri sedikit pulih, Zuan segera berlari keluar pintu. Namun, bagaimana mungkin dia bisa mengejar Yan Suehen? Ada apa? Terdengar suara lembut memanggil. Ternyata permaisuri kedua muncul sambil memeluk erat pakaiannya, dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Apa yang baru saja terjadi membuatnya bingung. Dia pikir mungkin dia telah melakukan kesalahan. Permaisuri kedua mengikuti Zuan dengan tergesa-gesa, dengan ceroboh menarik pakaiannya menutupi tubuhnya. Namun, hal itu membuat banyak kulit putihnya terlihat, membuatnya tampak lebih cantik dan menarik. Tidak apa-apa, kata Zuan. Dia mungkin tidak tahu padanya bahwa Yan Suehen telah muncul, bukan? Apakah aku kurang baik dalam beberapa hal? Tanya permaisuri kedua, dia tampak hampir menangis, tampak sangat polos dan menawan. Zuan langsung merasakan api menyala dalam dirinya. Meskipun wanita ini mengatakan bahwa dia membalas budinya sebagai rasa terima kasih, dia terus-menerus menggunakan kemampuan pesonanya. Tidak jelas semurni yang dia tunjukkan. Dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak setelah mengunjungi Yan Suehen, dia tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Sekarang, wanita ini bahkan mempermainkannya. Ini semua salahnya. Meskipun akal sehatnya mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia baru saja menyerap pelatihan Tuan Fu. Sifat kacau dari kekuatan itu, yang telah dia upayakan dengan tenaga besar untuk menekan, sekali lagi meledak sepenuhnya. Bukankah wanita ini mencoba merayuku? Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu masih punya keinginan untuk berpikir jahat seperti itu. Dia mengangkatnya langsung dari tanah dan menggendongnya. Permaisuri kedua benar-benar memiliki bakat bawaan yang istimewa. Dia jelas tinggi dan ramping, namun saat dia mengangkatnya, tubuhnya terasa lembut dan tanpa tulang. Ketika dia merasakan gairah pada mata Zuan, senyum tipis muncul di sudut bibir permaisuri. Kedua, dia merasa seolah-olah dia telah menang dalam permainan kecil tertentu. Namun, pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang dengan lebih banyak kegembiraan dan antisipasi daripada saat dia baru menikah. Lagi pula, dia hanya mengincar posisi permaisuri saat itu dan tidak memiliki perasaan atau keinginan untuk dia. Namun, ketika dia melihat Zuan tidak membawanya kembali ke kamar sebelumnya, tetapi malah ke kamarnya sendiri, permaisuri kedua sedikit panik dan mulai memberontak. Dia memprotes, "Jangan pergi ke sana. Ada orang di sana." Kamar permaisuri tentunya memiliki banyak pembantu dan kasim. Bahkan larut malam ketika para kasim kembali ke daerah luar, selalu ada beberapa pembantu pribadi yang tertinggal di istana. "Lalu kenapa?" jawab Zuan, "tidak ada yang mengandung sedikit maksud yang tidak perlu diragukan lagi. Kau benar-benar orang yang sombong." Seru permaisuri kedua sambil menggigit bibirnya. Lengannya yang kuat membuat perlawanannya yang lemah menjadi sia-sia. Lebih jauh lagi, hati yang berkonflik juga tidak begitu teguh. Dilihat oleh orang lain akan menjadi masalah besar. Tidak ada rahasia mutlak di dunia ini kecuali aku membungkam semua orang selamanya. Tapi para pembantu itu semua adalah pembantu kepercayaanku. Aku sudah kekurangan tenaga kerja, dan akan lebih sulit lagi untuk menemukan orang baru yang dapat dipercaya. Iklan oleh Pub Future, tapi kalau aku menolaknya dengan tegas, mungkin dia akan tersinggung. Begitu saja, saat kedua pikiran itu terus berbenturan, tanpa sadar dia tiba di kamarnya sendiri. Mendengar kejadian itu, para pelayan yang ada di dalam pun keluar untuk menyambut permaisuri kedua. Namun, saat melihat pakaian permaisuri kedua berantakan dan ia berbaring di pelukan Zuan sambil memasang ekspresi malu, rahang mereka hampir ternganga. Permaisuri kedua sangat malu, dan menatap para pelayan dengan tatapan mengancam. Semua pelayan gemetar dan tidak berani mengangkat kepala lagi. Begitu saja, Zuan menggendong permaisuri kedua ke kamarnya. Tangan ramping permaisuri kedua melambai pelan dan menutup pintu, lalu mengaktifkan formasi peredam suara. Namun, saat melihat gerakannya, Zuan berkata dengan dingin, "Hentikan formasi." Tapi, permaisuri kedua mulai berbicara dengan sedikit gugup. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi dominannya. Dia terguncang. Pria ini tampaknya sengaja mempermalukannya. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap membatalkan formasi itu. Zuan berjalan mengelilingi ruang istirahat. Sambil menghirup aroma mahal dan aroma manis yang familiar dari tubuh permaisuri kedua, dia tak dapat menahan senyum, berkata, "Aku tak menyangka akan kembali ke sini lagi." Wajah permaisuri kedua memerah.
Ia tahu bahwa permaisuri kedua sedang membicarakan tentang saat putri peri dibawa ke ruangan itu. Saat itu, ia terpaksa mendengarkan mereka sepanjang malam, dan ia juga penasaran bagaimana tubuh mungil putri peri dapat bertahan dalam pertempuran yang begitu sengit. Ia tidak menyangka akan menerima jawabannya sendiri hari ini. Ketika dia memikirkan hal itu, hatinya bergetar. Dia berkata dengan cemberut, "Wajahmu sangat menakutkan sebelumnya. Terakhir kali, mereka harus melalui begitu banyak kesulitan untuk membantu putri peri melarikan diri. Dia bahkan telah dengan murah hati menyelamatkan mereka saat itu. Sekarang, seberapa banyak yang telah terjadi sejak saat itu? Zuan telah menjadi seseorang yang harus dia hormati." Zuan tidak menjawabnya, dan malah melemparkannya ke kursi Phoenix. Bahkan kulit permaisuri kedua pun memanas. Ini adalah tempat yang bahkan Kaisar Iblis anggap terlarang. Sebelumnya, dia bahkan tidak berani berpikir bahwa ada pria lain yang akan menodai tempat ini. Bukan hanya dia, tidak ada pria di antara semua ras iblis yang berani memiliki pikiran seperti itu. Terlebih lagi, pria ini sengaja menghancurkan formasi, jelas bermaksud menghancurkan harga dirinya dan menjinakkannya sepenuhnya. Sebagai wanita yang ahli dalam keterampilan memikat, dia tentu saja memahami hati seorang pria juga. Namun, entah mengapa, dia tidak merasa jijik. Tekanan berat itu malah membuatnya merasakan semacam harapan yang tak terlukiskan. Ekspresinya sangat bertentangan. Dia jelas baru saja menerima berita kematian suaminya malam ini, tetapi dia sudah mengikuti pria lain ke tempat tidur. "Aku benar-benar wanita yang buruk." Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, para dayang di istana gemetar ketakutan. Mereka bahkan tidak berminat menyaksikan drama itu. Lagi pula, karena mereka datang dari istana kekaisaran, mereka tahu aturan istana. Istana kekaisaran yang besar itu selalu saja dihuni orang-orang yang meninggal karena berbagai alasan. Itu karena mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat dan mendengar sesuatu yang seharusnya tidak mereka dengar. Setelah apa yang terjadi hari ini, bahkan mati 8 kali pun tidak akan cukup. Namun, mereka adalah ajudan ratu kedua yang paling terpercaya. Yang mulia tidak akan membunuh mereka, kan? Para pelayan ragu-ragu apakah mereka harus melarikan diri atau tidak, ketika sebuah suara dewasa tiba-tiba berbicara dari satu sisi. "Berhentilah berpikir omong kosong dan jaga posisi kalian masing-masing. Jangan biarkan siapapun mendekati tempat ini." "Bibi Xiao." Para pelayan segera menyapanya dengan hormat. Pejabat wanita dewasa di hadapan mereka adalah seseorang dari keluarga permaisuri kedua. Dialah yang bertanggung jawab atas berbagai urusan istana permaisuri, baik besar maupun kecil. "Selama kalian setia kepada Yang Mulia pasti tidak akan mengecewakan kalian," kata Bibi Xiao sebagai penghiburan, yang akhirnya menghilangkan kekhawatiran mereka. Bagaimanapun, hal semacam ini sudah pernah terjadi, dan itu jelas akan terjadi lagi. Bahkan jika mereka dibungkam dan orang lain menggantikan mereka, masih ada kemungkinan berita itu bocor. Namun, bersamaan dengan dorongan itu datanglah kata-kata yang nyata. Ekspresi Bibi Xiao berubah dingin dan dia melanjutkan, "Tetapi setelah malam ini, jika ada rumor yang mulai menyebar, aku tidak akan menyelidiki kalian semua satu persatu. Kalian semua di sini akan mati." "Mengerti?" "Ya," jawab para pelayan sambil menggigil. Tidak heran Yang Mulia tidak melakukan apapun sebelumnya. Dia tahu Bibi Xiao akan mengurus semuanya nanti. Bibi Xiao mengangguk puas. Namun, kerutan muncul di wajahnya saat melihat pintu yang tertutup rapat. Yang Mulia benar-benar bertindak seenaknya. Namun, sebagai seseorang yang telah mengikuti permaisuri ke sini dan merawatnya sejak dia masih kecil, dan terlebih lagi tetap melajang sepanjang waktu, dia melihat permaisuri seperti putrinya sendiri. Dia tahu bahwa meskipun permaisuri kedua tampak ceria di permukaan, dia sebenarnya dingin dan pendiam di istana, dan selalu sangat kesepian. Bibi Xiao telah menyaksikan betapa mengesankannya sang bupati malam ini. Dia bukan pilihan yang buruk bagi Yang Mulia. Untungnya, dia masih bisa menahan diri, setidaknya menutup pintu. Formasi itu seharusnya aktif, kan? Namun, begitu pikiran itu muncul, terdengar suara dari dalam. Bibi Xiao terdiam. Ada apa dengan gadis ini? Apakah dia harus berbuat sejauh itu? Dia sendiri tidak memiliki pengalaman dengan hal-hal seperti itu, dan istana itu selalu menjadi tempat yang sepi dan kosong baginya. Kapan dia pernah mengalami kejutan seperti itu sebelumnya? Dia segera pergi dengan wajah memerah, menyeret para pelayan yang mendengarkan dengan penuh semangat bersamanya.
Kita akan berjaga sedikit lebih jauh. Kita tidak boleh membiarkan siapapun berada dalam jarak beberapa puluh meter, tidak, beberapa ratus meter. Bibi Xiao memerintahkan dengan wajah memerah. Dua orang di dalam sana benar-benar sudah gila. Wanita muda itu masih permaisuri. Meskipun Kaisar Iblis telah meninggal, ini masih istana kekaisaran ras iblis. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengawasinya? Begitu saja, setelah setengah malam, Bibi Xiao akhirnya tidak tahan lagi dan mengetuk pintu. Dia berharap, Yang Mulia, hari sudah mulai terang. Kita harus melaksanakan pelantikan pangeran muda ke takhta. Yang Mulia juga perlu mengenakan gaun upacara. Gaun upacara permaisuri kedua sangat megah dan rumit. 6 besar pelayan harus membantu dalam hal itu. Aku mengerti gelombang, terdengar suara malas dan sangat manis dari dalam. Bahkan membuat Bibi Xiao, yang juga seorang wanita, menggigil. Di dalam ruangan, di kursi Phoenix, kulit permaisuri kedua dilapisi lapisan kemerahan yang indah. Dia menatap pria di sebelahnya dengan perasaan lembut, mata sayu dan indah. Dia berkata, aku telah menemukan bahwa gelar bangsawan yang kuberikan padamu sebelumnya terlalu tepat, sayangku. Adipati dengan tujuan yang teguh. Bab 1518, Akhir Zaman. Setelah fajar menyingsing, upacara besar dimulai di altar di luar makam kekaisaran. Tugas pertama adalah mengumumkan kematian Kaisar Iblis, dan tugas kedua adalah mengumumkan kenaikan tahta Kaisar Iblis yang baru. Permaisuri kedua pun menjadi permaisuri janda. Karena pangeran muda itu masih terlalu muda, ada banyak tugas yang harus diambil alihnya. Semua perwakilan dari berbagai klan yang menghadiri upacara tersebut, berkumpul di bawah altar. Mereka semua mendesah kagum. Dikatakan di seluruh dunia bahwa permaisuri kedua sangat cantik. Hari ini, mereka menemukan bahwa reputasinya sepenuhnya terbukti. Terlebih lagi, kulitnya bahkan terlihat sedikit lebih merah dari biasanya. Banyak orang berpikir, suamimu baru saja meninggal, tetapi kamu malah menjadi lebih cantik. Kamu akhirnya memberikan dirimu kepada pria yang mana? Tentu saja, itu hanya pikiran utama. Bahkan klan musuh tidak akan benar-benar percaya hal seperti itu akan terjadi. Putranya sekarang adalah Kaisar Iblis yang baru, dan dia telah menjadi penguasa sejati ras iblis. Orang-orang cenderung memiliki suasana hati yang baik selama acara-acara bahagia, jadi wajar saja jika wajahnya berseri-seri seperti itu. Mengenai kehilangan suami, itu adalah keluarga kerajaan, tempat yang paling kekurangan perasaan dan kasih sayang. Permaisuri kedua berjalan di atas karpet dan menaiki tangga. Itu adalah momen yang paling penting. Sebagai janda permaisuri, dia harus menerima penghormatan dari kaisar baru. Pada saat yang sama, dia harus memahkotai kaisar baru menggantikan Kaisar Iblis. Dia mengenakan pakaian yang indah, gaun panjangnya terseret di belakangnya di sepanjang tangga, menyerupai ekor burung Phoenix. Awalnya, dia berjalan dengan anggun dan tenang. Namun, tiba-tiba tubuhnya bergetar dan alisnya berkerut indah. Bibi Xiao yang mengikuti di sampingnya terkejut dan bertanya pelan, ada apa? Tidak apa-apa, kata permaisuri kedua sambil menggelengkan kepalanya. Sedikit rasa malu terlihat di wajahnya. Tepat saat itu, telah menetes keluar. Dia sebenarnya telah berusaha keras untuk mengendalikannya sepanjang jalan. Namun, tangga itu begitu panjang sehingga benar-benar menguji tekadnya. Orang itu benar-benar mengalir seperti air terjun. Dia tidak tidur sepanjang malam, dan fajar telah menyingsing sebelum dia menyadarinya. Kemudian, Bibi Xiao dan yang lainnya telah membawa para pembantu masuk untuk memperbaikinya. Waktunya terlalu sempit, jadi dia tidak punya waktu untuk mandi sekali. Untungnya, gaunnya sangat megah, jadi sangat kokoh. Itu mencegahnya terlihat memalukan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan menaiki tangga. Di mata orang-orang, setiap tindakan permaisuri kedua bermartabat dan mulia. Selain sedikit terlalu manis dan menawan, tidak ada satupun kekurangan yang bisa mereka ungkit. Namun, pikiran permaisuri kedua kembali pada kejadian malam sebelumnya yang menawan dan lembut. Zuan sengaja menyuruhnya untuk menonaktifkan formasi. Dia sudah menebak apa yang dipikirkannya, dan kenyataannya tidak begitu, tetapi dia juga tidak mau menyinggung perasaannya karena hal seperti itu. Maka, pada awalnya ia memutuskan untuk menggunakan diam untuk mengekspresikan penolakannya. Sayangnya, Zuan telah menyerang secara langsung seperti pendobrak. Sang permaisuri telah benar-benar dikalahkan sejak pertemuan pertama. Karena dia memiliki harga diri,
dia menggigit bibir merahnya untuk melakukan pembelaan terakhir yang lemah. Namun, semakin dia melakukannya, Zuan semakin memanfaatkannya. Iklan oleh Pub Future, dia tidak terlalu memikirkannya, dan hanya berasumsi bahwa pesonanya telah sepenuhnya menarik perhatian yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Dia bahkan merasa sedikit bangga. Tetap saja, Zuan terlalu kasar. Itu benar-benar terlalu bagus. Sebelum kekuatan absolut, perlawanannya sama sekali tidak berarti. Tak lama kemudian, dia tidak dapat menahannya lagi, membuat Bibi Xiao benar-benar ketakutan. Ia tidak pernah membiarkan dirinya seperti itu sebelumnya, ia juga tidak pernah mengalami perasaan seperti itu, di mana setiap selnya bersorak dengan segala yang dimilikinya. Saat itu, ia merasa seolah-olah ia telah menjalani tahun-tahun sebelumnya dengan sia-sia. Dia tidak yakin apakah dia akan dapat merasa bahagia saat itu lagi. Namun, momen-momen berikutnya telah sepenuhnya mengubah kekaguman itu. Dia tidak menyangka bahwa Zuan tidak hanya hebat dalam berlatih, dia juga begitu hebat dalam hal itu. Tidak, dia bahkan lebih hebat dalam hal terakhir. Dia cukup yakin bahwa dia tak tertandingi di bidang itu. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa dia memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Entah itu Ratu Medusa, Putri Peri, dua Grandmaster yang sangat cantik, atau bahkan Putri Duyung Ras Laut. Siapapun dari mereka akan menjadi wanita yang hanya bisa dirindukan kebanyakan orang tetapi tidak pernah bisa didapatkan. Namun, semua wanita itu mengelilingi Zuan. Sebelumnya, dia merasa aneh. Apakah semua wanita ini sudah gila? Mereka semua adalah yang terbaik dari yang terbaik, namun mereka harus menyakiti diri sendiri dan berbagi seorang pria. Namun, setelah malam sebelumnya, dia akhirnya mengerti. Saya masih terlalu naif. Setelah semalam bercampur, ia mendapati bahwa hari ini ia tidak hanya tidak merasa lelah, ia bahkan tampak berseri-seri karena kehidupan. Bahkan luka-luka akibat konflik malam sebelumnya telah sembuh total. Sebagai permaisuri iblis, dia secara alami memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman daripada kebanyakan orang. Dia pernah mengalami kontak intim seperti sebelumnya, jadi dia segera menyadari bahwa esensi darah Zuan memiliki bakat yang luar biasa. Itu sungguh menakjubkan bagi wanita. Meskipun dia biasanya memiliki sikap yang menawan, itu hanya untuk memenangkan hati para menteri istana. Tidak seorang pun pernah mendengar dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan orang lain, dia tidak pernah menjadi wanita yang sangat tidak senonoh. Namun, malam sebelumnya telah mengubahnya sepenuhnya, dan dia tidak bisa berhenti. Awalnya, dia hanya berencana meminjam esensi darah bakat luar biasa Zuan untuk merawat dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, dia tanpa sadar sepenuhnya terpikat oleh pesonanya. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir untuk melahirkan anaknya. Dia telah sepenuhnya membuka tubuh dan pikirannya untuknya. Namun, saat perayaan dimulai, dia perlahan-lahan menemukan kembali akal sehatnya. Statusnya terlalu sensitif. Jika dia melahirkan putra lagi sebagai janda permaisuri, itu akan menjadi peristiwa yang sangat buruk. Karena itu, dia harus menyingkirkan pikiran-pikiran itu untuk saat ini. Setidaknya sampai situasi istana stabil. Saat itu, akan ada kesempatan. Bibi Xiao diam-diam mengamati ekspresinya sepanjang waktu. Ketika dia melihat senyum manis sang permaisuri, orang lain tidak akan tahu, tetapi dia pasti tahu apa yang sedang terjadi. Apakah kamu benar-benar harus bersikap seperti itu sambil terlihat secantik itu? Bibi Xiao berpikir dalam hati. Namun, dia segera mengingat apa yang didengarnya tadi malam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Permaisuri kedua akhirnya tiba di puncak panggung. Kemudian, ia memahkotai sang pangeran muda sesuai tradisi. Dengan begitu saja, Kaisar Iblis baru dari ras iblis muncul. Iklan oleh Pub Future. Semua perwakilan klan menunjukkan hormat kepada Kaisar Iblis yang baru. Ketika mereka melihat penampilannya yang muda dan lembut, mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri. Namun, satu hal yang mereka semua akui adalah akhir dari sebuah zaman. Kemudian, Kaisar Iblis yang baru dan permaisuri kedua memimpin rakyat mereka dalam pengorbanan untuk Kaisar Iblis sebelumnya, dan khususnya mendiang Kaisar Iblis. Hanya setelah menyelesaikan semua tugas sebelumnya, mereka memulai perayaan. Pembaruan terbaru ada di sini, Bikom. Kaisar baru mulai memberikan penghargaan kepada para menteri. Yang pertama adalah Zuan, yang diberi gelar bupati. Ketika mereka yang berstatus rendah pertama kali mengetahui hal itu, mereka semua terkejut.
Mereka semua mulai bertanya-tanya orang macam apa ini, sehingga dia diberi posisi yang luar biasa. Namun, mereka yang benar-benar memiliki wewenang tidak terkejut sedikitpun. Satu-satunya alasan mengapa pangeran muda itu mampu menjadi kaisar iblis yang baru adalah karena dukungan Zuan. Meski status Zuan hebat, dia tidak punya dasar apapun di istana Raja Iblis. Lebih jauh lagi, dia bahkan manusia. Tidak mungkin dia bisa menggoyahkan otoritas hierarki lama. Karena itu, tidak ada yang menentangnya. Kemudian, ras elf, ras ular, ras laut, ras iblis, dan ras harimau semuanya memperoleh hadiah yang berlimpah. Mereka adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran malam sebelumnya. Ras merak dan ras Gridpeng juga diberi beberapa hadiah untuk menenangkan mereka. Para perwira tinggi pengawal gagak emas telah berubah total. Lebih jauh lagi, permaisuri kedua secara agresif mempromosikan klan Xiao dan para pembantu kepercayaannya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Adapun Yun Jianyu dan Yan Suehen, mereka juga telah melakukan banyak hal. Permaisuri kedua ingin memberi mereka hadiah, tetapi status mereka di sisi manusia sangat istimewa dan mereka tidak ingin terlalu terlibat dengan ras iblis. Karena itu, mereka hanya diberi ucapan terima kasih yang bijaksana. Berbagai kekuatan memberi selamat kepada Zuan. Zuan menjawab mereka dengan acuh tak acuh, lalu melihat sekeliling mencari sosok sedingin es. Sayangnya, dia tidak dapat menemukannya dimanapun dia melihat. Dia merasa sedih. Ini buruk. Kakak Yan tidak pergi begitu saja karena marah, kan? Temperamennya sudah seperti Xiao Longnu. Bagaimana kecenderungannya bisa sama juga? Bukan hanya dia, bahkan Yun Jianyu juga mencari Yan Suehen. Keduanya jelas-jelas musuh bebuyutan yang tidak bisa hidup berdampingan, namun sekarang, dia merasa sedikit tidak wajar ketika dia tidak melihat wanita lain di sekitarnya. Dia hanya merasa ada sesuatu yang hilang. Namun, dia benar-benar tidak dapat menemukan Yan Suehen, jadi dia bertanya-tanya. Dia mengetahui bahwa Qiao Sueying telah mencari Yan Suehen malam sebelumnya, jadi dia pergi ke ras elf. Ketika melihat Yun Jianyu datang, Qiao Sueying merasa khawatir. Bagaimanapun, dia baru saja menghubungi Yan Suehen malam sebelumnya untuk menghadapi wanita lain bersama-sama. Murid Yun Jianyu tentu saja menjadi salah satu targetnya. Saat melihat Yun Jianyu datang, reaksi pertama Qiao Sueying adalah berpikir, mungkinkah kejadian tadi malam terbongkar. Harus dikatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh Master Sekte Iblis memang sangat besar. 1. Xiao Longnu adalah tokoh utama wanita fiksi dalam novel The Return of the Condor Heroes karya Jin Yong. Dalam novel tersebut, penampilan fisiknya digambarkan sebagai berikut: kulitnya seputih salju, cantik dan anggun melebihi norma dan tidak dapat diremehkan, tetapi tampak dingin dan acuh tak acuh. Ia melatih tokoh utama yang guo dalam seni bela diri, dan mereka akhirnya jatuh cinta. 2. Tuan Sekte Yan menghilang, tanya Qiao Sueying. Dia merasa sangat khawatir bahwa Yun Jianyu ada di sana untuk mengkritiknya, tetapi ketika dia mendengar alasan kunjungannya, dia menghela napas lega. Aku juga tidak tahu. Dia pergi setelah mengobrol. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh saat itu. Oh, lalu apa yang kau bicarakan dengannya kemarin? Tanya Yun Jianyu, juga merasa bingung. Yan Suehen bukanlah orang yang tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Apakah ada sesuatu yang tidak terduga terjadi? Tidak apa-apa, kata Qiao Sueying, wajahnya memerah. Saya hanya bertanya tentang situasi kakak Chu saat ini. Dia mungkin tidak memberitahu Yun Jianyu kalau mereka sedang berbicara tentang bagaimana menghadapi muridnya, bukan? Hanya itu, tanya Yun Jianyu sambil mengerutkan kening. Biasanya, tidak ada seorang pun di istana Raja Iblis yang bisa mengancam wanita penyembah batu itu. Bahkan jika melatihnya lebih tinggi darinya, tidak mungkin pertempuran tidak akan menimbulkan pencapaian yang sama sekali. Ya, kata Qiao Sueying sambil mengangguk cepat. Salju, apa yang terjadi? Tanya Raja Peri Agung sambil berjalan mendekat, memastikan untuk menyibakkan rambut halus di depan dahinya. Itu adalah gerakan yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun, karena gerakan itu akan sepenuhnya memperlihatkan penampilannya yang luar biasa dan sikapnya yang riang. Setiap kali gerakan itu dilakukan, sekelompok wanita muda atau bibi-bibi akan berteriak. Namun, dia tidak pernah benar-benar memanjakan karena dia memang menyukai seseorang. Lagi pula, menurutnya, tidak ada satupun wanita yang secantik dia.
Alasan dia melakukannya adalah untuk menikmati tatapan kaget dan kagum terhadap kecantikannya yang memukau. Sayangnya, Yun Jianyu bukan tipe wanita seperti itu. Terlebih lagi, karena kesalnya karena tidak dapat menemukan Yan Suehen, dia hanya merasa penampilannya semakin menyedihkan. Dia berkata, kalau begitu, aku akan mencari tahu di tempat lain. Dia tahu bahwa Raja Peri Agung mungkin khawatir dia akan menindas tunangannya, dan itulah mengapa dia datang. Seperti yang dikatakan Kiao Sueying, dia tidak tahu, Yun Jianyu benar-benar tidak ingin berurusan dengan orang gila narsis ini. Ikuti bab baru di novel.el.com. Melihat dia hendak pergi, Raja Peri Agung tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, kamu terlahir dengan wajah yang cantik, tapi sayang sekali kamu buta. Buta, Kiao Sueying mengulanginya dengan tercengang. Kalau tidak, mengapa dia bersikap acuh tak acuh terhadap penampilanku yang memukau? Kalau dia tidak cantik, dia pasti bukan seorang wanita, jawab Raja Peri Agung dengan cepat. Iklan oleh Pub Future. Kiao Sueying terdiam. Ia merasa agak sulit menghadapi ayahnya yang sangat narsis dan membalas, mungkin karena ia melihat seorang pria yang lebih tampan dari seseorang sehingga ia bersikap seperti itu. Bagaimana mungkin, di dunia ini, siapa yang penampilannya bisa dibandingkan dengan milikku? Seru Raja Peri Agung dengan marah. Kiao Sueying mendengus, lalu tidak ingin memperhatikannya lagi. Dia secara refleks melirik ke arah Zuan, yang berada di panggung tinggi. Sedikit kebanggaan muncul di wajahnya yang cantik. Jadi dialah pelakunya, gerutu Raja Peri Agung. Kau baru saja dalam masa bulan madu. Sebagai seorang ayah, aku akan memaafkanmu. Baiklah, setelah semuanya selesai, kau harus kembali ke istana Raja Peri. Aku sudah mengatur beberapa tetua untuk secara pribadi memberimu petunjuk tentang cara menangani urusan klan. Kau tahu bahwa aku dikurung di penjara kekaisaran selama beberapa waktu, dan terlalu banyak barang yang terkumpul di klan. Baru-baru ini, Ibu Suri telah mempromosikan ras peri secara besar-besaran, jadi kita membutuhkan seseorang untuk mengurus semua hal itu sekarang. Bukankah itu pekerjaanmu? Kenapa kamu tidak melakukannya? Kiao Sueying bertanya dengan gugup. Dia masih harus menemukan kekasihnya setelah itu. Itu lain halnya ketika dia berada di pihak manusia, dan dia hanya bisa memikirkannya karena jarak fisik. Tapi sekarang, dia akhirnya datang jauh-jauh ke wilayah ras Vien, dan keduanya masih jarang menghabiskan waktu bersama. Raja Peri Agung dengan bangga mengangkat dagunya dan menjawab, masalah-masalah rumit ini terlalu banyak pekerjaan, itu akan merusak kulitku yang sempurna dan mempercepat penuaanku. Tentu saja aku harus menyerahkannya padamu. Kiao Sueying tampak bersalah, lalu protes, maaf, apakah kamu tidak khawatir hal yang sama terjadi padaku? Kau masih muda, jadi tidak apa-apa, jawab Raja Peri Agung sambil melambaikan tangannya. Namun, saat melihat gadis itu cemberut, tampak sangat enggan, ia mengalihkan pembicaraan. Apa kau benar-benar menyukai anak itu? Bukankah itu pertanyaan retoris? Jika aku tidak menyukainya, apakah aku akan memberinya separuh umurku? Kiao Sueying bertanya, menatapnya seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Raja Peri Agung tidak marah saat menjawab, kalau begitu, ada alasan yang lebih kuat bagimu untuk melakukan hal-hal ini. Kenapa? Tanya Kiao Sueying, terdengar sangat bingung. Ekspresi Raja Peri Agung tidak sesembrono seperti sebelumnya, tetapi malah dipenuhi dengan aura bijak saat dia menjawab, dari apa yang aku tahu, bocah itu selalu dikelilingi banyak wanita, dan mereka semua adalah individu paling kuat di dunia. Ratu Medusa, pewaris Sekte Giok Putih, wanita suci Sekte Iblis, putri duyung ras laut, bahkan putri ras iblis, dalam hal kecantikan, tidak ada dari mereka yang lebih rendah darimu, dan semua orang itu memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Pada saat yang sama, karena status, pengalaman, dan keterampilan mereka sama sekali bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan wanita muda yang naif sepertimu. Tidakkah kamu akan sepenuhnya ditelan oleh wanita-wanita itu pada tingkat ini? Selain itu, dari sudut pandangku, Master Sekte Giok Putih Yan dan Master Sekte Iblis Yun tampaknya memiliki lebih dari sekadar kesan positif terhadap anak itu. Jika kamu tidak memiliki beberapa keterampilan dan pengalaman, bagaimana kamu akan melawan mereka? Iklan oleh Pub Future. Kiao Sueying memutar matanya, membalas, apa kau gila? Mereka adalah guru Cucu Yan dan Qiu Honglei. Mengapa mereka menyukai pria murid mereka sendiri? Dia mencibir, terserah.
Dia hanya berasumsi bahwa ayahnya yang narsis itu bersikap bodoh lagi. Meski tidak percaya bahwa kedua senior itu akan menyukai Zuan, dia tetap menerima nasihat ayahnya. Dia merasa bahwa dia harus berurusan dengan urusan ras elf untuk meningkatkan keterampilan pribadinya, serta mempersiapkan masa depan. Bahkan setelah upacara penobatan berakhir, permaisuri kedua masih harus mengurus banyak hal. Akibatnya, Zuan tidak dapat menemuinya di siang hari. Yu Yanluo berencana untuk mendirikan kantor baru di Istana Raja Iblis untuk ras ular. Permaisuri kedua telah memberi mereka tempat tinggal baru dan beberapa penghargaan lainnya. Ada banyak hal yang harus mereka berdua, sebagai tuan dan pelayan, urus. Selain itu, pencapaiannya dalam hal kultivasi juga sangat hebat. Dia telah menerima berbagai macam wawasan, yang perlu dia cerna perlahan-lahan dalam pengasingan untuk menerobos ke tingkat master. Karena dia memiliki mutiara suci dan bakat garis keturunannya, bersama dengan batu topas yang berharga bagi para pembudidaya elemen tanah yang diberikan Zuan kepadanya, tidak ada risiko sama sekali untuk terobosannya kali ini. Dia bahkan tidak membutuhkan orang lain untuk mengawasinya. Yan Suehen menghilang entah kemana, dan Zuan juga tidak tahu di mana Yun Jianyu berada. Qiao Sueying juga pergi dengan tergesa-gesa. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang telah pergi, jadi dia memutuskan bahwa akan lebih baik untuk kembali ke istana kekaisaran. Ketika dia tiba, dia mengambil sejumlah barang dari perbendaharaan. Dia selalu khawatir pedang Tae-nya akan rusak, karena dia memiliki waktu luang sekarang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memperbaikinya. Sebelumnya, Rune Weapon Chart telah membuka forging system. Sistem ini memungkinkannya untuk memperbaiki senjata, tetapi ia membutuhkan berbagai macam material. Dulu, hal itu mungkin agak sulit, tetapi dengan status dan wewenangnya saat ini, masalah material tiba-tiba menjadi sangat mudah dipecahkan. Dia telah menyampaikannya kepada permaisuri kedua malam sebelumnya. Permaisuri kedua sudah sepenuhnya tunduk dan patuh pada saat itu, hanya memberinya tanda pengenal. Ditambah dengan statusnya sebagai bupati, tidak ada satupun pengawal perbendaharaan yang berani menghentikannya. Ketika kembali ke kamarnya, Zuan sedikit bersemangat. Hadiah yang didapatnya kali ini sedikit tidak terduga. Pertama-tama, dia memiliki sejumlah besar 100 kelas surga. Itu adalah jumlah minimum untuk memperbaiki senjata kelas surga. Lebih jauh lagi, dia bahkan memiliki 11 pil Meteor Spark. Barang-barang seperti itu sangat berharga, dan itu semua adalah harta karun istana kekaisaran ras iblis. Pil-pil itu bukan untuk dimakan orang, melainkan digunakan untuk menempa senjata. Dia berencana untuk menggunakan Calamity Gold yang dia dapatkan dari permainan taruhan batu Jade Garden untuk meningkatkan nilai pedang Tae juga. Namun, untuk sesuatu seperti Calamity Gold, bahkan api murni pun tidak dijamin dapat melelehkannya. Pil Meteor Spark dibutuhkan sebagai bahan pelengkap. Pil semacam itu dapat meningkatkan kekuatan semua jenis api. Pada saat yang sama, alih-alih bersifat eksplosif, pil itu mendistribusikan api secara merata, sehingga sangat meningkatkan tingkat keberhasilan prosesnya. Malam sebelumnya, ketika permaisuri kedua mendengar apa yang dipikirkan Zuan, dia merasa bahwa menggunakan Calamity Gold untuk senjata kelas surga tidaklah sepadan. Namun, Zuan tidak berpikir demikian. Pedang Tae memiliki arti khusus baginya. Karena dia berhasil mendapatkan Calamity Gold kali ini, tentu saja dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan logam luar biasa lainnya di masa mendatang. Melihat bagaimana dia telah membuat keputusannya, permaisuri kedua tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka dengan cepat memasuki babak pasang surut yang gila lagi. Akan tetapi, entah itu sejumlah besar harta karun surgawi seperti iblis atau pil Meteor Spark, bukan itu yang benar-benar membuat Zuan bersemangat. Yang paling membuatnya gembira adalah bahwa ia telah menemukan batu akik pencerahan, salah satu dari 3 benda suci yang dikatakan Mili diperlukan untuk merekonstruksi tubuhnya. Bab 1520, Senjata Ilahi. Agate of Enlightenment sebenarnya bukan batu akik. Itu adalah cairan bening seperti madu, tetapi lebih kental, yang disimpan dalam botol batu ki. Botol itu memiliki berbagai macam rune dan formasi di sekelilingnya untuk mencegah khasiat obatnya keluar dari botol. Ketika Zuan membuka tutupnya, energi alami yang kaya mengalir keluar. Dia hanya merasakan kepadatan energi yang sama dari ruang bawah tanah rahasia dinasti Xia, tetapi pada saat itu, konsentrasinya bahkan lebih besar daripada di ruang bawah tanah itu. Selain itu, ada aura kuno dan mendalam yang seolah membawa dao agung dunia,
seolah-olah ada hukum kosmos yang terukir di dalamnya. Bahkan kontak sekecil apapun dapat mendatangkan manfaat besar, memberi seorang kultivator tanda-tanda samar terobosan. Alasan mengapa putra mahkota gagak emas mampu memperoleh kultivasi yang tinggi dan menjadi pemimpin dari 5 ekstrim di atas semua rekannya, selain dari bakatnya yang unggul dan petunjuk dari Kaisar Iblis, sebagian karena batu akik pencerahan. Batu ini memungkinkan para kultivator untuk memahami Dao dan mencapai terobosan dengan lebih mudah. Namun, bahkan putra mahkota gagak emas dengan statusnya yang terhormat hanya menerima setetes batu akik pencerahan ini setiap tahun. Sangat mudah untuk melihat betapa berharganya itu. Namun, Zuan telah mengambil seluruh botol itu. Tentu saja, karena pertimbangan untuk permaisuri kedua, ia masih meninggalkan satu botol kecil untuk kultivasi sang pangeran muda. Namun, jika tidak ada cukup batu akik pencerahan untuk memulai, ia mungkin akan mengambil sisanya juga. Paling buruk, ia hanya akan memberi kompensasi kepada ibu dan anak itu dengan cara yang berbeda. Zuan mengaktifkan sistem penempaan. Sebuah proyeksi kuali besar muncul di ruangan itu. Ia kemudian mengirimkan seuntai api teratai putih. Kuali besar itu langsung meletus menjadi kobaran api yang membara. Untungnya, istana permaisuri kedua didukung oleh rune khusus, atau rumah biasa tidak akan mampu menampung kuali sebesar itu atau kobaran api yang membara. Dia kemudian menambahkan biji-biji bermutu tinggi ke dalamnya. Itu adalah bahan-bahan paling dasar yang dibutuhkan untuk memperbaiki pedang Tae. Biji-biji seperti itu akan membantu mengatur suhu api, dan mencairkannya untuk memperbaiki pedang Tae. Zuan hendak memasukkan pedang Tae ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera mengambilnya kembali. Tuan cantik, cepatlah bangun gelombang, dia berulang kali memanggil Milly. Dia lupa bahwa jiwanya masih berada di pedang Tae dan hampir memanggangnya hidup-hidup. Ada apa? Setelah Zuan memanggil cukup lama, sebuah suara malas akhirnya menjawab. Suaranya terdengar sedikit kesal, seolah-olah dia baru saja terbangun dari tidurnya. Sosok yang luar biasa berbaring di kursi di samping. Dia tidak mengenakan pakaian istana yang mewah seperti biasanya, dan malah mengenakan pakaian yang lembut dan berwarna terang. Dia seperti wanita rumahan yang baru saja bangun dan turun untuk membuka pintu. Rambutnya yang indah disanggul dengan gaya sederhana di sekitar leher dan bahunya, gaya rambut yang sering dikenakan wanita sebelum dinasti Qin. Ia meletakkan dagunya di tangannya, rambutnya yang lembut jatuh dengan santai di kulitnya yang seputih salju dan bergoyang mengikuti angin. Sikapnya yang biasanya ceria dan heroik secara mengejutkan berubah menjadi sedikit pesona yang lembut. Cahaya api yang keluar dari kuali besar di tengah ruangan bagaikan aliran susu yang mengalir deras di sekujur tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya yang luar biasa. Zuan berpikir dalam hati, apakah wanita ini benar-benar bukan roh labu yang bereinkarnasi? Acts by Pub Future. Namun, setelah pertempuran malam sebelumnya, dia sekarang seperti orang suci. Dia segera pulih dan berkata, Tuan yang cantik, saya harap Anda baik-baik saja. Akan lebih baik jika kau tidak membangunkanku, jawab Milly sambil memutar matanya. Tuan, Anda benar-benar tidur sangat lelap. Saya hampir kehilangan nyawa di wilayah tak dikenal itu. Zuan mulai menggerutu. Bukankah kamu masih baik-baik saja? Milly menjawab, lalu menguap sambil menutupi bibir merahnya, gerakannya anggun dan mulia. Zuan terdiam. Guru, Anda mungkin tidak tahu, tetapi saya harus menjadi pengganti Dewa Kuno Yi di daerah tak dikenal. Saya bahkan menembak jatuh matahari di langit. Kemudian, saya bahkan membunuh Kaisar Iblis. Ketika saya keluar, saya bahkan membunuh beberapa guru besar. Dia mengumpulkan pikirannya dan kemudian mulai menceritakan kepadanya tentang apa yang telah terjadi saat dia tidak ada dengan senyum lebar. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, kegembiraannya dengan jelas mengisyaratkan agar dia memujinya. Aku sudah tahu itu. Karena kutukan bonekamu sudah hilang, Kaisar Iblis jelas sudah mati, kata Milly datar. Dia tetap tenang, seolah-olah dia mendengarkan sesuatu yang tidak bisa diduga. Zuan kini bingung, apakah karena aku kurang berbuat baik, atau wanita ini memang tidak peduli padaku. Saat melihat ekspresinya, Milly menyeringai dan berkata, baiklah, baiklah. Sebenarnya, aku melihat semua yang terjadi di ruang bawah tanah. Kamu melihat semuanya, tanya Zuan. Lihat bab baru di novelbind.com. Tentu saja, bagaimana aku bisa tidur dalam situasi berbahaya seperti ini? Aku selalu mengawasi secara diam-diam. Harus kukatakan, bocah,
kau benar-benar punya keterampilan, jawab Millie. Ekspresi Zuan langsung cerah. Sepertinya tuanku yang cantik masih mencintaiku. Adapun para Grandmaster tadi malam, mereka tidak istimewa. Di wilayah tak dikenal, yang lainnya adalah hal sekunder. Hal paling berharga yang kau dapatkan adalah keyakinan yang tak tertandingi itu. Selama kau terus menang, kau akan menjadi semakin kuat, lanjut Millie. Jika Yan Suehen dan Yun Jianyu ada di sini, mereka pasti akan merasa sangat kagum. Dia bisa menyimpulkan alasan di balik peningkatan kekuatan Zuan hanya dengan sekali pandang. Lalu bagaimana jika aku kalah? Zuan bertanya sambil mengerutkan kening. Jika kamu memiliki pikiran seperti itu, kamu tidak akan lagi memiliki keyakinan yang tak tertandingi itu, kata Millie dengan tenang. Zuan menggigil, tampak mengerti. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Guru, melihat apa yang Anda lihat, apa sebenarnya yang terjadi dengan Kaisar Surgawi? Apakah benar-benar ada makhluk abadi di dunia ini? Ask by Pub Future, tentu saja ada, kata Millie, bangkit dari kursi dan berjalan ke jendela untuk melihat ke langit. Ada ekspresi agak sedih di matanya saat dia melanjutkan, dulu, ketika aku melihat catatan kuno, kupikir itu hanya mitos. Aku tidak menyangka itu benar-benar ada. Wilayah tak dikenal yang kau kunjungi sedikit berbeda dari ruang bawah tanah rahasia lainnya. Itu bisa jadi dunia yang benar-benar ada. Benar-benar ada, tanya Zuan, terkejut. Bukankah itu berarti Kaisar Langit, Dewi Matahari, 10 dukun Gunung Roh, dan Dewi Gunung Wu, semuanya adalah individu yang benar-benar ada. Millie mengangguk dan berkata, dunia itu agak aneh. Kalau kecurigaanku tidak salah, seseorang memotong sebagian sungai sejarah dan membuangnya ke sana. Ekspresi Zuan berubah. Dia bertanya, apakah benar-benar ada orang sekuat itu? Sejujurnya, keterampilan seperti itu sudah di luar pemahamannya. Tidak perlu bagimu untuk memikirkan hal-hal itu sekarang, kata Millie perlahan. Terlalu banyak hukum temporal dan spasial yang terlibat dalam proses ini, jadi bahkan aku tidak dapat memahaminya. Namun, aku punya beberapa tebakan. Zuan menunggu Millie melanjutkan, tetapi ketika dia melihat Millie tidak mengatakan apa-apa, dia pikir Li sedang menunggunya untuk ikut bermain. Dia segera bertanya tentang hal itu, tetapi Millie tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Millie menjawab, tidak akan ada gunanya bagimu jika aku memberitahumu tentang hal-hal ini sekarang. Ketika saatnya tiba di masa depan, kamu sendiri akan mengetahuinya sendiri. Zuan terdiam. Dia paling benci ketika orang lain sengaja membuat hal-hal misterius seperti ini. Namun, Millie tampaknya tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik itu dengannya. Dia mengganti topik pembicaraan, bertanya, kamu tidak memanggilku hanya untuk pamer, kan? Zuan akhirnya teringat tujuannya. Ia menyerahkan botol di tangannya, lalu menjawab, Tuan yang cantik, apakah Anda melihat apa yang saya miliki di sini? Millie membuka tutupnya dan melihatnya. Sikapnya yang tadinya tenang dan acuh tak acuh langsung berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Dia berseru, Agate of Enlightenment. Ketika melihat gadis itu menjadi sebahagia gadis kecil, Zuan langsung merasa lebih baik. Ia berpikir, wanita ini biasanya selalu bertindak begitu mendalam dan tak terukur. Ia benar-benar tidak memiliki emosi seperti gadis normal. Dari keempat benda yang kau sebutkan tadi, aku sudah mengumpulkan 2 dari bunga musim semi 5 warna, batu akik pencerahan, dan air 1 kehidupan. Namun, masih ada 1 benda lagi yang belum pernah kau ceritakan padaku. Bisakah kau ceritakan sekarang? Dengan begitu, aku bisa mengingatnya. Kalau tidak, aku mungkin akan kehilangan batu akik pencerahan ini di perbendaharaan Kekaisaran Ras Iblis, kata Zuan karena penasaran. Begitu kau menemukan air kehidupan tunggal, tentu saja aku akan memberitahumu benda keempat. Memberitahumu sekarang juga tidak ada artinya, kata Millie, rona merah tiba-tiba menyebar di pipi putihnya. Zuan mengira dia salah dengar. Dia hendak bertanya lagi ketika Millie menunjuk ke kuali besar di tengah ruangan, bertanya, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Benar saja, Zuan teralihkan perhatiannya. Ia menjawab, bukankah pedang Tai rusak? Ini kesempatan bagus untuk memperbaikinya. Millie dapat merasakan bahwa biji-biji kelas surga mulai mencair di dalam kuali. Dia mengangguk dan berkata, keterampilan yang kamu peroleh di ruang bawah tanah tidaklah buruk. Bersama dengan biji-biji kelas surga ini, kamu seharusnya dapat memperbaikinya dengan sukses.
Ada juga ini, kata Zuan, sambil mengeluarkan sepotong logam dan melambaikannya. Aku berencana untuk memasukkan ini juga. Aku bahkan mendapat beberapa pil meteor spark untuk membantu penyempurnaannya. Emas bencana, seru Millie. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia secara alami mengenalinya. Ekspresinya menjadi sedikit bertentangan saat dia berkata, ini adalah sesuatu yang dapat memurnikan senjata suci sejati. Tidakkah menurutmu agak sia-sia menggunakannya pada pedang Teye? Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, bagaimana ini bisa sia-sia? Pedang Teye adalah harta karun tertinggi dari negara Chu dan negara Qin. Sekarang, di sanalah jiwamu berada. Pedang ini berbeda dari senjata kelas surga biasa. Tatapan aneh melintas di mata Millie saat mendengar ucapannya yang begitu wajar. Namun, dia segera menutupinya dan menjawab, sungguh langka menunjukkan bakti kepada orang tua. Namun, kamu tidak perlu merasa kecewa, karena pedang Teye pada dasarnya adalah senjata suci.